Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin membahas mengenai materi komunikasi masyarakat dengan materi kuliahnya, yaitu perkembangan informasi di zaman teknologi. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu jenis dari bentuk teknologi yang berkembang dengan sangat pesat melalui fitur andalannya yaitu internet. Saat ini teknologi komunikasi dan informasi merupakan salah satu jenis teknologi yang menduduki peringkat teratas baik dari sisi positif, negatif hingga penggunaannya. Memang sebagai sebuah teknologi yang berkembang pesat, pastilah teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Ada yang disadari dan ada juga yang mungkin tidak disadari, karena sudah menjadi bagian dari kepribadian individu tertentu. Berikut ini adalah dampak positif dan juga dampak negatif yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positifnya: mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat meskipun tidak akurat dan tidak tepat. Arus informasi dengan feedback yang merupakan karakteristik sistem informasi menjadi salah satu faktor perkembangan informasi dan komunikasi yang tampak, sehingga memberikan manfaat tersendiri bagi setiap user. Terlebih terhadap internet, perkembangan jaringan komputer menjadi semakin pesat seiring penggunaan internet yang kian meningkat. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Merupakan suatu efek domino dari bertambah cepatnya arus informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, maka siapapun akan bisa memperoleh informasi dengan mudah. Akses terhadap informasi ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun. Hal ini akan membantu individu dalam meningkatkan informasi dan pengetahuan yang dimilikinya, meski terkadang reliabilitas dan validitas dari informasi tersebut dipertanyakan. Hal ini menjadi penanda bahwa penggunaan internet untuk komunikasi menjadi salah satu pilihan yang sangat diminati, karena dapat terhubung ke setiap orang dari belahan dunia manapun. Disinilah peranan manfaat jaringan komputer dan sebagai salah satu sumber penggunaan internet menjadi lebih optimal. Yang ketiganya, media sosial. Media sosial juga merupakan dampak positif lainnya dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dapat memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah dapat mempertemukan individu dengan orang baru dan menambah relasi antar individu. Sebagai contoh, salah satunya adalah Facebook. Situs yang cukup besar ini menjadi salah satu media sosial yang paling banyak orang gunakan. Tidak hanya untuk menambah jaringan pertemanan di dunia maya, Facebook juga menjadi sarana promosi dalam bisnis. Manfaat Facebook bagi user sangatlah berguna, terlebih untuk menjalankan bisnis, baik itu bisnis kecil maupun bisnis besar. Yang keempat, membantu individu dalam mencari informasi. Dalam mencari informasi yang baru dan masih hangat, maka teknologi informasi dan juga komunikasi sangat memegang peran yang penting. Dengan adanya arus informasi yang menjadi jauh lebih cepat, maka individu akan menjadi lebih mudah dalam mencari informasi yang diinginkan. Peranan internet terhadap prestasi belajar siswa menjadi salah satu momok yang cukup diperhitungkan. Dalam hal ini, siswa dapat mengeksplor pikiran dan bahan pelajaran di sekolah mereka dengan mengakses informasi lebih luas dalam setiap pelajaran, sehingga siswa tersebut memiliki pikiran yang tak hanya berlingkup dari sekolah saja, tapi dari luar sekolah secara global. Yang kelima, media hiburan. Pemanfaatan
dari teknologi informasi dan juga komunikasi berikutnya adalah dalam hal hiburan. Teknologi informasi dan juga komunikasi saat ini mendukung media hiburan yang sangat banyak ragamnya bagi setiap orang. Contohnya saja dari media hiburan berupa games, musik, dan juga video. Banyak orang yang bisa hilang dan juga lepas stres dari hiburan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Fungsi teknologi dan informasi dan komunikasi juga dapat menjadi salah satu hiburan yang cukup simpel bagi beberapa orang. Tidak hanya sebagai media informasi, pengguna internet dapat menjadi salah satu perenggangan pikiran, contohnya dengan menonton video yang banyak tersebar di internet. Akan tetapi, perlu di-note bahwa ajang hiburan ini sebagai hal positif untuk menghilangkan suntuk semata, bukan untuk mengakses konten negatif yang membawa dampak buruk bagi user. Yang keenam, mempermudah komunikasi dengan individu lain yang jauh. Komunikasi merupakan salah satu hal yang paling utama yang harus dijalin oleh manusia sebagai makhluk sosial. Dengan adanya teknologi informasi dan juga komunikasi, maka saat ini untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain menjadi lebih mudah. Apabila pada zaman dulu kita harus menunggu berhari-hari menggunakan pos, maka saat ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa mengirim pesan dalam waktu hitungan detik dengan cepat dan juga mudah. Ini menjadi salah satu faktor pendorong penyebab teknologi komputer berkembang cepat. Chatting menjadi hal yang favorit bagi sebagian orang, terlebih saat ini penggunaan smartphone semakin meningkat di semua kalangan. Yang ketujuh, sharing dan berbagi file. File dan juga dokumen saat ini sudah merupakan kebutuhan dari setiap orang, baik dari file musik ataupun dokumen. Bisa dibagikan dengan menggunakan internet yang merupakan produk dari teknologi informasi dan juga komunikasi. Tiap user dapat saling membagikan file dan dokumen dengan mudah. Bahkan, kita saat ini bisa menyimpan file yang kita miliki dengan mudah di dalam cloud storage atau media penyimpanan di dalam internet. Kegiatan membagikan file ke user tujuannya tentunya memerlukan security yang cukup aman agar data yang di-share tetap rahasia, sehingga user yang dimaksud menerima. Cara menjaga keamanan jaringan komputer perlu diperhatikan agar data yang dibagikan tetap terjaga. Yang kedelapan, memiliki banyak dampak positif dalam dunia pendidikan. Dampak lainnya yang paling terasa dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah dalam bidang pendidikan, materi pelajaran, dan segala hal yang berhubungan dengan pendidikan akan menjadi lebih mudah untuk diakses dan diperoleh. Sehingga hal ini pun dapat membantu meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari kebutuhan pendidikan itu sendiri bagi tiap individu di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah manfaat mempelajari ilmu komputer yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas sekolah maupun tugas kuliah. Peranan teknologi memang tidak dipungkiri, juga turut andil dalam perkembangan dunia pendidikan yang luas dan lebih maju untuk kedepannya. Yang kesembilan, sebagai lokasi untuk bisnis jual beli. Saat ini, banyak lapangan pekerjaan baru yang dihasilkan berkat adanya perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi, yaitu online shop dan juga bisnis online. Hal ini menggeser kedikdayaan penjualan barang melalui toko fisik karena dianggap lebih murah, praktis, dan juga lebih efisien dari segi pemasaran produknya. Dengan adanya toko online ini, maka semakin banyak meningkatkan lapangan pekerjaan, di mana orang yang tadinya tidak memiliki pekerjaan, akhirnya bisa memiliki pekerjaan dengan berjualan online. Di sini fungsi sistem informasi dibutuhkan, juga bisa menggunakan media komunikasi online sebagai sarana mempromosikan bisnis. Yang ke-10, membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Teknologi informasi dan juga komunikasi ternyata juga memiliki dampak positif dalam hal penyelesaian masalah. Dengan komunikasi yang menjadi lebih baik dan juga harus informasi yang cepat, maka teknologi informasi dan juga komunikasi dapat menjadi solusi bagi masalah Anda. Nah, sekarang kita bahas masalah dampak negatifnya. Meskipun banyak dampak
positif, akan tetapi teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi, ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman user akan etika dan juga cara untuk menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan baik dan juga benar. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif dari teknologi informasi dan juga komunikasi. Salah satunya adalah individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik, meningkatkan penipuan dan juga kejahatan cyberbullying, konten negatif yang berkembang pesat, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas, menjauhkan yang dekat, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Nah, itulah salah satu bahaya kecanduan internet dan menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan kerja seseorang. Nah, sekarang kita membahas masalah pencegahan terbaik agar tidak menjadi penyalahgunaan informasi. Ada dengan hati-hati dengan judul yang provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak-pihak tertentu. Isinya pun diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki oleh sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa di situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Kita harus cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat 43 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs resmi tak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Dan kita harus periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasar fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan saksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Kita semestinya cek keaslian foto. Dari teknologi digital saat ini bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembacanya. Dan cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin mencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop di kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Nah, sekarang selebihnya kita bisa ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasud, dan Hoax, FAFHH, fanpage, dan grup Indonesia Hoax Buster, fanpage Indonesian Hoax, dan grup Skoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain.
Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Ini cara melaporkan berita atau informasi hoax. Ini caranya, apabila menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar? Pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Untuk media sosial Facebook, gunakan fitur status report dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech, harassment, rude, threat, training, atau teknologi lain atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Untuk Google, bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif, dan juga dengan Instagram. Kemudian bagi pengguna internet, Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Informasi Masyarakat Indonesia Anti Hoax juga menyediakan laman data Turnback Hoax ID untuk menampung aduan hoax dari netizen. Turnback Hoax sekaligus berfungsi sebagai database berisi referensi berita hoax. Ya, saya rasa semua itu sudah saya ulas. Ya, cukup sekian dan terima kasih.